Bapak Ibu sedang jemaat yang berbahagia yang berada di rumah masing-masing, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adapun berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu 29 November 2020, akan saya bacakan sebagai berikut. Namun sebelumnya, sidang jemaat diajak untuk berdoa secara pribadi. Kami persilakan. Pada kebaktian Minggu 29 November 2020 pukul 9 WIB menggunakan liturgi Adventus, pendeta yang melayani yaitu Pendeta Yosef DSB STH Emin dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 6 Desember 2020 pukul 9 WIB menggunakan liturgi Adventus, pendeta yang melayani Pendeta Santi Mewati MTH dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 29 November 2020 pukul 9 WIB di Jemaat Mitra dalam kurung GKI Sakatik Tuwung, pendeta yang akan melayani Pendeta Aprianto Wirawan MTH dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa pada hari Minggu 29 November 2020 kita memasuki Advent pertama dalam kurung kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman, masa Advent sebagai masa penyadaran diri dan pertobatan. Kemudian yang berikutnya, Panitia Perayaan Natal GKI Jemaat Yerusalem menyampaikan amplop usaha dana Natal Jemaat GKI Yerusalem kepada anggota jemaat sekalian untuk mendukung perayaan Natal jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 di Gereja GKI Yerusalem dalam beberapa sesi sebagai berikut. Sesi pertama pukul 15 WIB sampai 16.30 WIB untuk Jemaat GKI Yerusalem lingkungan 2. Sesi yang kedua pukul 16.30 sampai pukul 18 WIB untuk Jemaat GKI Yerusalem lingkungan 4. Sesi ketiga pukul 18 sampai 19.30 WIB untuk Jemaat GKI Yerusalem liturgi lingkungan yang ketiga. Sesi keempat pukul 19 sampai pukul 21 WIB untuk Jemaat GKI Yerusalem lingkungan 1. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Kemudian yang berikutnya, mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungannya masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent pertama untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19. Tetapi kita percaya dengan perayaan ini pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus sudah diberitahukan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini
dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 2. Oh datanglah Immanuel. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 12 sampai dengan 13. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2. Kusongsong bagaimana. Song bagaimana ya Yesus
Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat dimohon berdiri. Masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi. Sebab firman Tuhan berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya." Yesaya 53 ayat 1 dan 2. Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Mari kita merendahkan diri sebagai insan, mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan dan dengan segala kerinduan untuk bertobat dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini menyadarkan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehidupan sendiri. Di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Sidang jemaat, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan.
Berita anugerah untuk kita pada hari ini, pada masa Adventus yang pertama, kami memberitakan berita anugerah ini kepada sekalian kita orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Kita diingatkan di dalam Yeremia pasal 33 ayat 8, Aku telah mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Pembacaan Alkitab untuk kita pagi ini diambil dari Yesaya 64 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, yang demikian bunyinya. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami semuanya. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sekalian, kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 64 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang akan kami baca demikian. Sekiranya engkau mengoyahkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena minggu ini kita memasuki Adventus yang pertama, dan ada 4 minggu berturut-turut kita akan menjelang untuk memasuki sukacita dalam perayaan-perayaan Natal kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Roh Tuhan ada pada kami, biarlah kami yang bertelinga mendengar, dan kami yang memiliki hati boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam pemberitaan ini, urapi kami dengan kuasa Roh Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah
dan di mana-mana tempat hari ini mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang kami layankan di gereja atau jemaat GKE Yerusalem Palangkaraya. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Adventus yang pertama sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-37. Pemberitaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang khotbah akhir zaman. Saya bacakan untuk kita bersama teks firman Tuhan hari ini demikian. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 24, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah tiba. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat yang terakhir, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan yang kita boleh dengar dan kita maknai kebenarannya pada Adventus yang pertama ini. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang diberkati, pada abad-abad pertama ketika gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara, situasi pada waktu itu ada dalam gejolak yang luar biasa. Ada kekerasan, ada penindasan, ada pergumulan yang berat yang dialami oleh jemaat mula-mula. Saat itulah Bapak Ibu Saudara muncul apa yang dinamakan apokaliptik. Apokaliptik ini Bapak Ibu Saudara
sebuah ajaran yang dimunculkan dalam konteksnya pada waktu itu, disampaikan sebuah pengharapan kepada orang-orang yang mengalami ketakutan, orang-orang yang mengalami situasi yang tidak nyaman pada saatnya. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, diungkapkan bagaimana Allah akan menyelamatkan orang-orang percaya dari kejahatan-kejahatan dunia. Ya. Dan bagaimana Bapak Ibu Saudara, saat itu pemberitaan akhir zaman menjadi sebuah pengharapan yang benar-benar memberikan keteduhan hati, memberikan sebuah kepastian bagi orang percaya. Nah, karena itu pasal 23, pasal 13 ini Bapak Ibu Saudara adalah khotbah tentang akhir zaman atau yang dengan kata parusia, kedatangan Tuhan kali kedua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mulai pada ayat 24 dalam bacaan kita ya sampai ayat yang ke-27. Ini berbicara tentang kedatangan anak manusia yang memberi penghiburan. Ini menjadi sangat penting karena situasi tekanan hidup yang tidak membawa kepada sebuah kepastian. Bapak Ibu Saudara, di tengah pemberitaan tentang khotbah akhir zaman ini, kita akan menarik sebuah kebenaran juga yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami di tengah-tengah situasi yang kita jumpai hari-hari ini. Masa pandemi Bapak Ibu Saudara melanda dunia. Tahukah Bapak Ibu Saudara dampak dari pandemi COVID-19 ini? Menjungkir balikan peradaban manusia hari ini. Perjumpaan satu orang kepada yang lain menjadi sesuatu yang membawa orang untuk melakukannya atau tidak. Bagaimana kita jumpai hari ini Bapak Ibu Saudara akibat dari itu semua. Banyak aktivitas hidup kita menjadi terhambat. Banyak orang-orang di PHK. Banyak orang-orang yang ketinggalan lapangan pekerjaannya mengalami berbagai-bagai keadaan dan situasi yang tidak nyaman. Gereja tutup. Persekutuan-persekutuan sangat terbatas. Ibu bapak saudara, semuanya ini mengalami dampak. Bukan hanya sekedar persoalan ekonomi, juga menjadi persoalan kesehatan kita hari ini. Ini pergumulan yang kita jumpai hari ini. Karena itu bagaimana firman Tuhan hari ini menyapa Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa kedatangan anak manusia di dalam Yesus Kristus harus membawa sebuah pengharapan baru kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu coba kita perhatikan mulai ayat 24 sampai 27. Di sini Bapak Ibu Saudara, penghiburan itu berbentuk anak manusia yang mulia, di mana Yesus yang datang di awan-awan untuk mengumpulkan orang-orang pilihan, ya, dan yang setia dari segala penjuru dunia, dikatakan dari segala penjuru bumi, dari ujung bumi ke ujung langit. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah berita yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan kita harus percaya kalau nubuat-nubuat yang sebelumnya sudah terpenuhi. Bagaimana para nabi pada zaman dulu sudah menubuatkan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana orang-orang percaya kemudian akan mengalami pergumulan karena Injil. Semuanya sudah digenapi. Bagaimana Yerusalem akan diruntuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara, nubuatan-nubuatan itu telah
terjadi. Kalau saat ini firman Tuhan berbicara tentang parusia, tentang kedatangan kembali Yesus Kristus, Ibu Bapak Saudara, berita ini harus kita jadikan sebuah berita penghiburan untuk kita. Injil Markus dalam teks kita, Bapak Ibu Saudara, meminjam gambaran ya mengenai pembebasan Allah dengan janji-janji di dalam perjanjian lama. Seperti misalnya di Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, Bapak Ibu Saudara bisa nanti lihat, baca di rumah masing-masing. Di sana Bapak Ibu Saudara, janji-janji Allah itu benar-benar menjadi sebuah janji yang harus diyakini. Karena itu janji Allah inilah yang kita tangkap di hari-hari ini dan ke depan. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup, di tengah kegetiran kesehatan, kekhawatiran kita atas banyak hal di masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, pembaca Injil Markus masa dulu pertama dan kita pada hari ini, mungkin kita harus pastikan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai situasi ini membuat kita goyah, membuat kita menjadi tidak jelas arah dan tujuan beriman kita kepada Tuhan. Karena itu inilah tantangan tegas yang ingin disampaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya tugas itu? Kita lihat pada ayat yang ke-37. Jelas apa yang kukatakan, maksudnya apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada para rasul, dikatakan juga itu semua kepada semua orang dan kepada kita. Apa? Berjaga-jagalah. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jagalah. Artinya jangan kita lengah di tengah keadaan, situasi yang kita jumpai hari-hari ini. Orang benar akan hidup oleh imannya. Selamat kita merayakan Adventus yang pertama. Dan teruslah perkatakan bahwa saya menjadi pribadi yang siap untuk berjaga-jaga. Kita menjaga hati kita, hati yang terus berharap, hati yang terus terpaut, hati yang terus diikatkan bahwa janji Allah iya dan pasti akan hari-hari hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berharap dan bahkan tidak goyah di tengah keadaan situasi kami hari ini. Jika berita parusia pada awalnya membawa sebuah pengharapan yang luar biasa pada gereja atau jemaat mula-mula, maka bagi kami pendengar firman ini pada hari ini pun, di tengah keadaan situasi yang kami jumpai hari ini, ia menjadi berita yang kami update, yang menjadi sebuah berita yang memberikan pengharapan baru kembali kepada kami hari ini. Tuntun kami ya Tuhan, supaya di tengah-tengah keadaan situasi hari ini, kami tetap berdiri teguh, tidak goyah. Karena itu iman kami kepadamu menjadi iman yang menentukan kami untuk bergerak maju, untuk terus bersemangat menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam pekerjaan kami, aktivitas hidup kami, di dalam kami membangun kehidupan keluarga kami, menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang tidak tercerai-beraikan oleh keadaan dampak dari situasi pandemi ini. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu sujud di hadapan Tuhan. Karena setiap hari kami pasti meminta pertolongan-Mu. Karena kami merasa yakin di tengah keadaan pandemi ini, kami boleh mendapatkan kekuatan dan pemberkatan dari Tuhan. Terberkati semua kami yang sudah mendengarkan
berita kebenaran firman-Mu hari ini. Jika tidak banyak yang kami pahami, sedikit pun jadi. Kiranya ini memberikan wawasan baru bagi kami, supaya kami semakin yakin iman kami menuntun kami kepada sebuah pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa hari-hari hidup kami bawa seluruh kegiatan aktivitas hidup kami, termasuk juga penata layanan jemaat dan gereja Tuhan. Kami sudah mulai memasuki minggu Adventus yang pertama, dan di mana kami mulai diingatkan kembali, mulai disegarkan bahwa janji itu ya dan pasti. Dan karena itu, inilah yang memantik kami, supaya kami tetap semangat, supaya kami tetap menggantungkan dan berpaut hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bawa hari-hari hidup kami dengan segala keadaan dan situasi. Terberkatilah kami Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk pembangunan gereja, Jemaat GKI Yerusalem yang terus dipacu, yang membutuhkan banyak perhatian banyak orang. Kami memohon Tuhan campur tangan-Mu, berkati panitia dan seluruh jemaat Tuhan, sehingga gereja kami ini menjadi gereja yang dibangun oleh karena kekuatan kami, kebersamaan kami, dan ini semata-mata karena Tuhan, Roh Tuhan yang menggerakkan semua kami. Terberkati Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di masa-masa pandemi COVID-19. Mereka yang masih mengalami situasi duka pasca ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Demikian juga mereka yang terus bergumul untuk kesembuhan karena terpapar virus COVID-19. Pulihkan mereka Tuhan, teruslah berikan mereka kekuatan kesehatan. Dan kami percaya kuasa Roh Tuhan memperlengkapi kami, memberikan kegairahan, inspirasi baru kepada kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota kami, Kalimantan Tengah dan kota Palangkaraya secara khusus, di mana kami ada. Indonesia menjadi negara kami, menjadi di mana kami hidup, berkarya, bergerak. Maka tugas kami mendoakan agar kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota kami menjadi sebuah tanggung jawab kami. Dan karena itu kami berdoa untuk masa-masa pilkada, untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalimantan Tengah. Kami percaya Tuhan dan rindu masyarakat Kalimantan Tengah menjadi masyarakat yang cerdas, cerdas untuk menentukan pilihannya. Selain itu, kami merasa bertanggung jawab untuk bersehati di dalam doa kami agar kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan yang kami perjuangkan dengan doa dan harap kami kepada Tuhan. Masyarakat Kalimantan Tengah diberkati. Dan demikian juga pasangan calon gubernur, wakil gubernur, Bapak Sugianto Sabran, Edi Pratowo, dan juga Ben Brahim dan juga Ujang Iskandar. Kami bawa dua calon yang diusung. Kami percaya Tuhan yang terbaik kami minta dari Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ben Brahim dan Pak Ujang. Kami berharap kuasa kasih Tuhan melingkupi dia. Kuasa kasih Tuhan menuntun, memberikan kekuatan penyertaan. Begitu juga seluruh keluarganya. Dan kami mohon seluruh kami masyarakat Kalimantan Tengah terus menghidupi kebersamaan kami. Filosofi Huma Betang menjadi sebuah cara kami untuk membuktikan bahwa kami bersatu padu di tengah situasi masyarakat Kalimantan Tengah. Terberkati Tuhan karena kami percaya yang terbaik datang dari Tuhan. Kami bawa hari-hari hidup kami bawa pergumulan kami, sakit penyakit kami bawa pengharapan yang terus kami update, bahwa berjaga-jaga menjadi sebuah kata supaya kami jangan lengah, supaya kami tetap aktif menjalankan hari-hari hidup kami dengan berpaut, dengan sungguh berpegang akan janji-janji Tuhan di dalam hidup beriman kami.
Terpujilah Engkau Bapa di surga, terberkati hari-hari kami berikutnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya dalam Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Menyanyi dari lagu Maranatha. Sampailah kita pada persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan maksud Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 50 ayat 1 sampai selesai. Fajar yang baru sudah rekah. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya.
Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Mari kita menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.